tanggal berapa? Megang. 1 Juni tahun 1945. Oke, barisan yang sebelah utara. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Hari ini mari pembelajaran kita mulai dengan pembacaan doa ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sikap sempurna. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Dipersilakan berdiri semua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Oke, terima kasih. Hari ini Bu Guru akan memulai pembelajaran, yaitu kita sampai di bab 2 anak-anak ya. Ya, Bu. Apa bab 2 topiknya sayang? Norma dan Undang-Undang NRI 1945. Yang akan kita bahas nanti adalah norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Tapi mengadakan sidang berapa kali DPPK itu? Ya, saya Citra 2 kali. Terus hasil sidang yang pertama siapa yang bisa? Sidang hasil pertama apa? G ya? Merumuskan Pancasila. Bagus, tepuk tangan dulu dong. Ya, hasil sidang yang kedua siapa yang bisa? Ya, Meja? Merumuskan Aturan untuk menata kehidupan atau perilaku manusia di dalam masyarakat. Pinter sekali. Nah, untuk itu mari kita saksikan video yang akan ditanyakan oleh Bu Guru tentang bermacam-macam norma yang ada di kehidupan masyarakat. Kalian, supaya kalian tahu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah pembacaan doa bersama-sama, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Mulai dari nomor absen 1, Abdurrahman, Alda Wildasari, Cahaya Nisa Putri, Cinta Kasih Maulana. Bisa dimulai diskusi kalian, silakan. HP-nya juga dikeluarkan ya. Nah, kan itu sudah ada linknya ya, ada PPT-nya, bisa kamu bisa kamu klik di situ, dicari masalah yang ada di tayangan video itu apa saja. Kemudian kamu terus apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Pengakuan terhadap
kesusilaan dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi seperti timbulnya rasa malu, gelisah, penyesalan, penilaian buruk dari orang lain di sekitarnya, serta mengecilkan sosial. Gimana? Kita kan sama Bu Guru sudah dikasih gambar norma hukum. Intinya juga tadi tentang pelanggaran norma hukum. Apa aja pelanggaran yang terdapat dari norma hukum? Salah satunya Tidak taat membayar pajak, ya betul, terus ada tabrak lari, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. sudah dapat kan? Sekarang dampaknya dari tidak membayar pajak itu apa? Ada banyaknya jalan yang rusak dan berlubang-lubang. Ya, Ada pun bangunan yang terbengkalai. Dan banyak orang yang dirugikan. Dampak-dampak dari tidak membayar pajak telah kita temukan. Apa sih dampak-dampak? Kita sudah menemukan dampak-dampak saat tidak membayar pajak dan dampak-dampak dari tabrak lari dan dampak-dampak dari kalau kita tidak mematuhi rambu lalu lintas. Coba sebutkan semua dampak-dampak yang sudah kita diskusikan di sana. Oke, tadi kan kita sudah berdiskusi. Ini dampak-dampaknya. Dampak yang pertama, dampak tidak membayar pajak, yaitu jalanan yang rusak, banyak bangunan yang terbengkalai, banyak orang yang dirugikan. Dan dampak dari tabrak lari yaitu salah satunya yaitu menyebabkan kematian, kelumpuhan, dan merugikan banyak orang. Dampak dari saat tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yaitu berisiko kecelakaan di jalan hingga bisa menyebabkan perselisihan dengan pengendara lain. Saya juga berpikiran seperti itu, berarti kita mengambil pendapat dari Fitri ya. Kita sudah lihat pendapat dari Fitri yang tadi. Apa Fitri pendapatmu tadi? Sanksi administratif, denda, dan bahkan tuntunan pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Tadi kita sudah menemukan solusi dari dampak-dampak tidak membayar pajak. Sekarang apa sih solusi agar tidak terjadi tabrak lari? Oke, saya berpendapat ya. Yang pertama menurut saya itu memastikan kondisi kendaraan yang Anda bawa dalam keadaan baik. Yang kedua, menggunakan alat perlindungan diri lengkap. Yang ketiga, atur jarak berkendara. Jadi gimana menurut kalian pendapat dari saya? Sudah cukup bagus. Mungkin ada tambahan lain? Tidak ada. Berarti kita memakai pendapat yang dari saya ya. Ya. Oke, jadi diskusi kita hari ini sudah terselesaikan ya. Ya. Dampaknya dari video tersebut sudah, solusinya juga sudah. Oke, kita tulis lalu siap untuk dipresentasikan. Ke depan, coba kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah yang ada dalam video tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dan anak-anakku sekalian, Bu Guru meminta kalian untuk menyimpulkan bagaimana pembelajaran atau topik norma yang sudah kita pelajari bersama-sama. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kevin ya. Kita harus senantiasa membayar pajak agar tidak ada jalan-jalan yang rusak dan proyek yang terbengkalai. Iya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi senantiasa
membayar pajak tepat waktu ya, agar jalan-jalan tidak ada. Jadi norma itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada norma agama, norma susila, norma sosial, dan yang terakhir ada norma hukum. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Boleh menanggapi tentang pertanyaannya enggak? Ya, silakan. Apa sih contoh perlakuan norma agama? Jadi di dalam perlakuan norma agama itu di masyarakat ada beberapa, salah satunya ada sholat berjamaah di musola ataupun di masjid, berpuasa sunnah atau berpuasa di bulan Ramadan. Oke, bagus sekali. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari Kabupaten Kolkata akan mempresentasikan apa itu norma dan jenis norma. Sebelum memulai presentasinya, mari kita nyanyi dulu. Oh ya, kelompok 2 ya. Ayo silakan. Tepuk Pancasila. Pancasila, selalu di hati, NKRI, harga mati. Yes. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Menghargai orang lain atau yang lebih tua dan tidak mencuri. Oke, bagus sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok berapa sayang? Kelompok 4? Oke, enggak. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi atau diterangkan lagi tentang berpakaian dan perilaku sopan tadi. Contohnya apa? Berpakaian dan berperilakuan. Berpakaian sopan seperti menggunakan atribut sekolah lengkap dari awal masuk sekolah sampai pulang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang contoh-contoh perilaku pada norma. Sebelum kami menjelaskan tentang perilaku norma itu, kami ada teka-teki nih. Oh, teka-teki. Kalau tadi kelompok 4 pantun ya? Kelompok 2 yel-yel. Sekarang kelompok 3 teka-teki. Silakan. Supir apa yang duduknya di belakang? Ayo, supir apa yang duduknya di belakang? Anak-anak. Supir itu beca. Supir apa? Beca. Oh, supir beca. Iya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan berbagai norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama norma agama, norma sosial, norma dan norma hukum. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma sosial berasal dari Al-Quran. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tentang hak manusia dalam kehidupan bernegara. Berikut contoh perilaku norma. Semuanya Bu Guru nilai amat sangat bagus. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa kok amat sangat bagus? Karena kalian sudah bisa memberikan kritikan sendiri-sendiri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 4 di tengah-tengah presentasi menampilkan apa tadi? Menampilkan yel-yel. Dari kelompok 2 menampilkan apa tadi? Pantun. Kemudian dari kelompok 3 menampilkan apa tadi? Teka-teki. Dan kelompok 1 menampilkan pantun juga ya? Waduh, tepuk tangan dulu dong. Senang sekali ya kalian ya semangatnya. Kehidupan sehari-hari itu dengan norma hukum sangat erat ya. Karena apa? Norma hukum itu sifatnya bagaimana? Memaksa, ya, mengikat, memaksa dan mengikat agar supaya bisa menciptakan situasi atau suasana yang tertib, aman, nyaman, pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya.
jelas mengenai PowerPoint yang sudah ditampilkan oleh Bu Aa. Diberi waktu untuk ada sesi. Mati. Di sini kita akan menjelaskan berbagai norma. Norma merupakan aturan untuk mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama norma agama, norma sosial, dan norma. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma sosial berasal dari Al-Quran. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Berikut Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1 yang mana hasilnya semuanya Bu Guru nilai amat sangat bagus. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa kok amat sangat bagus? Karena kalian sudah bisa memberikan keunikan sendiri-sendiri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 4 di tengah-tengah presentasi menampilkan apa tadi? Menampilkan yel-yel. Dari kelompok 2 menampilkan apa tadi? Pantun. Kemudian dari kelompok 3 menampilkan apa tadi? Teka-teki. Dan kelompok 1 menampilkan pantun juga ya? Waduh, tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya ayo kita lihat buat akan memberikan atau menampilkan PowerPoint atau PPT yang akan kita bahas untuk topik berikutnya, ya. Ya, Bu. Kita melihat di slide berikut ya. Di sini gue akan memberikan PowerPoint atau PPT yang akan kita bahas untuk bagaimanakah kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih ya, kalian sangat semangat sekali. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran hari ini supaya kita nantinya bisa belajar dengan lancar dan ilmu kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan doa. Coba silakan ketua kelas untuk memimpin doa. sikap sempurna. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Ada yel-yel ya? Iya ada yel-yel. Yel-yel Pancasila. Ayo kita ucapkan dengan semangat. Yel-yel Pancasila. Pancasila, selalu di hati. NKRI, harga mati. Yes, yes, yes. Oke, NKRI harga Mati. Pancasila selalu di Hati. Terima kasih dong.
hari ini ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama adalah apa? Menyebutkan nama baca. Kemudian Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang berbagai hal tentang norma. Sebelum mulai presentasi dari kita, ada sedikit pantun. wah, ini ya sebelum presentasi kelompok 4 punya pantun. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Orang penting berangkat pergi. Gayakan lain seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Ya, tepuk tangan. Ayo, dipersilakan. Kita mulai sekarang untuk presentasinya ya. Jadi di sini kita akan menerangkan agama itu di masyarakat ada beberapa. Salah satunya ada sholat berjamaah di musala ataupun di masjid, berpuasa sunnah atau berpuasa di bulan Ramadan. Oke, bagus sekali ya. Tanggapan dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Dari kelompok 2. Terus bagaimana, masih ada lanjutannya? Kelompok berapa? Sudah ya, bisa diakhiri. Ya, sebelum mengakhiri presentasi dari kami ada sedikit pantun lagi. Silakan. Beli kain buat kebaya. Kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga acara berjalan lancar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak sekalian. Dari kelompok 4 ya. Dari saya, semoga acara berjalan lancar. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 4. Kemudian selanjutnya cara acak guru tunjuk. Silakan presentasi berikutnya dari kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Tepuk Pancasila. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Jadi sebetulnya apa sih norma itu? Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu jenis norma adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada buku agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma sosial. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga ada norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau Oh, sopir beca. Iya, bagus. Ini ada lagi teka-tekinya. Oh, mantap. Silakan. Mincin apa yang paling Anak-anakku, PPT yang ditampilkan oleh Bu Ahab tadi di layar slide ya. Ini bagaimanakah sih arti penting norma di dalam kehidupan masyarakat? Penting nggak norma itu di dalam kehidupan masyarakat? Sangat penting sekali anak-anak ya. Karena norma itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kemudian arti penting norma hukum bagaimana? Kalau arti penting norma hukum dalam mewujudkan keadilan berarti apa enggak? Berperan apa enggak norma hukum itu di dalam mewujudkan keadilan? Bagaimana? Berperan sekali ya. Nah, berperan sekali karena norma hukum itu merupakan apa Nana? Aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan bernegara
dan bangsa yang bersifat mengikat dan memaksa. Ya. Jadi kalau tidak mengikat dan tidak memaksa, apa itu bisa dikatakan sebagai norma hukum? Tidak, ya. Karena norma hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa. Salah satu contoh norma hukum apa coba yang sudah disebutkan tadi? Norma hukum, ya, Mas Kevin? Tidak membuang sampah Nah, sembarangan. tidak, ya bisa. Kemudian tidak mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas yang nantinya akan menimbulkan apa bagi pelanggar hukum? Akan menerima apa? Menerima sanksi dan apa? Hukuman. Dapat menerima sanksi, dapat menerima hukuman. Yang mana hukumannya itu bermacam-macam ya. Macam-macam hukuman, ada hukuman mati dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, coba berikan contoh perilaku yang mencerminkan untuk menjaga kebersihan dan keindahan sekolah ini. Kan termasuk norma ya? Ya, termasuk norma. Menjaga kebersihan kelas, menjaga keindahan sekolah itu juga termasuk norma. Nah, anak-anak sekalian, coba berikan contoh perilaku yang mencerminkan norma untuk mencerminkan sikap yang menjaga keindahan dan lingkungan sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus lainnya, Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh perilaku ya? Memisahkan sampah organik dan Memisahkan sampah organik dan non organik. Apalagi yang sangat penting? Pakai atribut lengkap. Oh ya. Kemudian yang menjaga keindahan. Yang menjaga keindahan atau yang berhubungan dengan pengelolaan sampah apa yuk? Contohnya apa aja? mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah yang semula tidak berguna menjadi bahan yang berguna. Yang pertama, sekolah bisa menjadi bersih dan indah. Kemudian yang kedua, sampah yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Tepuk tangan dulu dong. Buat kalian sendiri semangatnya ya anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian. Kali ini diberi waktu oleh Bu Guru 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian dalam mengkaitkan macam-macam norma dengan arti penting dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana fungsi dari norma hukum. Kalau tadi tujuannya sudah dijelaskan. Ya, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menelaah fungsi norma hukum. Ya, kemudian mengkaitkan macam-macam norma dengan norma hukum. Ayo dipersilakan menempati tempat kelompok yang seperti biasanya.